Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, mari kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, selamat sore buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Atas perlindungan dan kasih Tuhan kita semua bisa ada di sini untuk sama-sama mau berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Sebenarnya kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mulai ibadah tengah minggu kami sore hari ini. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Mari sama-sama kami bertepuk tangan jemaat Tuhan. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Katakan di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Oh, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sekali lagi pujian dari awal kekasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Katakan di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sama-sama sekali lagi katakan haleluya, 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 Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatanku. haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Di Allah yang besar, di Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia yang terus mengawal setiap kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami terus bersyukur. Kami terus melihat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah
Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan Tuhan atas segalanya. Sama-sama kami katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan dan keselamatan
bagi kami. Tiada Allah yang sama seperti-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkau kalahkan maut bagi kami. Engkau yang berkuasa selamanya. Engkau yang layak disembah. Kami datang menyembah-Mu. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Tiada Allah yang sama seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Oh Tuhan, katakan haleluya. 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 Oh, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Engkau layak disembah Tuhan. Oh Tuhan, kami datang menyembah Allah yang kudus. Kau ku sembah. 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 Oh Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Tiada Allah yang sama seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Engkaulah Allah keselamatan kami. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah. Ku buka hatiku, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. sekali lagi sama-sama katakan, ku buka hatiku, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. sama-sama sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus. Di altar-Mu kami datang menyembah-Mu. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sama-sama kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi sama-sama, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki waktu yang Kau berikan untuk bisa bersekutu di tengah minggu. Bicara buat kami supaya makin hari kami makin kokoh, kuat dan teguh dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menjadi saksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang memiliki kemampuan menyambut, menerima firman Allah
seperti tanah subur yang menyambut benih sehingga bisa menghasilkan 40 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur, itu terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya membacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bacaan ini menyangkut paut seorang Farisi menurut ayat 35 mencobai Tuhan. Sedangkan dalam Markus pasal yang ke-12 saya baca ayat yang ke-28 mulai. Lalu seorang ahli Taurat, ini ahli Taurat, yang tadi seorang Farisi, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi dari dua pembacaan ini
Tuhan Yesus memberi jawaban yang sama kepada dua penanya. Penanya pertama yang ada di dalam Matius 22 mulai ayat yang ke-34 adalah si Farisi mencobai Yesus. Penanya yang kedua memang ia ingin tahu tentang kebenaran, yaitu dalam konteks ini ahli Taurat. Itu sebabnya dia berkata, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Apa kata Yesus? Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus menurut apa yang ada dalam Markus pasal 12. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi poin dalam dua bacaan ini adalah love your God with your heart, with your soul, and your mind, and your strong or your power. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Jawabannya, bagi si Farisi tidak ada kata kekuatan, tapi bagi si ahli Taurat ada tambah kalimat, yaitu segenap kekuatan. Nah, dalam menghadapi kehidupan ini, sebagaimana dua kelompok orang ini, si Farisi dan si Farisi dan si ahli Taurat, dalam dua bacaan ini, baik dalam Matius dan dalam Markus, itu memberikan kepada kita pengertian bahwa dalam hidup ini selalu ada kelompok orang yang memang ingin tahu tentang keselamatan dan dia tanya dengan tulus. Tetapi ada kelompok orang yang tanya untuk mencobai, apa Anda mengerti firman Tuhan? Mereka kan si Farisi tanya nih untuk mau ketahui Tuhan ini tahukah tidak perintah Tuhan. Tuhan ini tahu tidak hukum yang penting. Tuhan ini tahu tidak perkataan Allah, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu minta kepadaku, aku akan memberikan. Aku dan Bapa satu. Jadi si Farisi itu datang dengan pertanyaan, hukum mana yang besar? Kalau engkau adalah Allah, kalau engkau adalah Tuhan, engkau dan Bapa itu satu adanya. Menurut mereka dalam bacaan Injil Matius itu bahwa mereka mencobai untuk tahu atau tidak. Dan Tuhan Yesus jawab bahwa hukum yang utama itu love your God with your heart, with your soul, with your mind. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu si Farisi yang mencoba. Karena tadi kita baca apa yang ditulis dalam Matius pasal 22 mulai ayat 34 itu, mulai ayat 34 dan ayat 35 mengatakan bahwa mereka mau mencoba. Sedangkan Markus pasal 12 kita mendapatkan bahwa si ahli Taurat bukan mencoba. Meskipun di bagian-bagian yang lain Tuhan Yesus bilang, beware to scribe and high priest. Berhati-hati dengan
ahli Taurat dan para imam atau farisi-farisi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kepada Tuhan saja sudah ada orang berani coba, apalagi saudara. Apalagi saudara sebagai ibu, apalagi saudara sebagai nona-nona, apalagi saudara sebagai nyong-nyong, apalagi saudara sebagai seorang bapak. Kehidupan di sekitar kita ini selalu iblis coba. Bapak-bapak dicobai untuk coba jatuh dalam selingkuh. Ibu-ibu dicobai untuk coba mengamati suami orang lebih baik dari suaminya. Itu coba. Nah, waktu coba seperti itu, apakah kita tahu firman Tuhan? Tidak. Sama seperti Farisi, coba Yesus untuk tahu. Yesus tahu firman Tuhan? Tidak. Nah, kalau tahu firman Tuhan, tadi kita membaca bahwa semua mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus menjawab dengan tepat dan benar. Lalu si ahli Taurat mengatakan bahwa apa yang Yesus ngomong itu benar dan itu jauh lebih baik. Anda sebagai pemuda atau pemudi kan dicoba untuk berbuat zina, free sex, atau dicoba untuk bohong, dicoba untuk menipu, dicoba untuk berbuat yang tidak benar, itu dicoba. Tuhan saja dicoba. Masa kita tidak dicoba? Setiap orang dalam perjalanan hidup ini selalu mendapati apa yang disebut cobaan. Anda lihat Matius pasal 3 setelah Yesus dibaptis. Pasal 4 berkata bilang apa? Langsung dibawa ke dalam pencobaan. Nah, kalau itu pencobanya adalah si Lucifer. Itu pencobanya adalah si iblis, si ular tua. Tapi ini yang mencoba bukan si ular tua, bukan si iblis, bukan si setannya, tapi si Farisi dan Saduki. Jadi mari kita menjalani kehidupan ini sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pemuda, pemudi. Beware in your life. Berhati-hati dalam hidupmu. Sebab cobaan selalu datang. As a musician, song leader, singer, you must beware. Anda harus hati-hati. Sebab cobaan selalu datang. Dan cobaan itu tidak selalu mempersalahkan saudara. Tapi dia masuk dengan lembut. Tiba-tiba Anda sudah terjerembab. Tiba-tiba Anda sudah jatuh. Tiba-tiba Anda sudah ambruk. Contoh sederhana saja, kalau saudara menyanyi, saudara pun suara sedikit bagus. Lalu cobaan mulai datang. Wih, kalau kakak sudah ada. Singer pun suara sudah kelihatan. Cobaan mulai datang. Lalu Anda pun lubang hidung mulai terbuka lebih lebar. Lalu akhirnya gajah bisa masuk. Dia sumbat di dalam, Anda mati lemas. Wah, kalau Anda tidak tadi main musiknya begini atau pukul drumnya begini, Anda mesti ingat ini cobaan yang lembut. Anda masih ingat Kejadian pasal 3 ya. Waktu perempuan yang namanya Hawa itu berkata kepada ular, oh kami dilarang makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Semua boleh kami makan. Anda lihat apa kata iblis dalam menggoda, mencoba dan menggoda. Iblis bilang begini, tidak. Tuhan tahu kalau kamu makan itu pohon yang di tengah itu, kamu nanti punya pemahaman, pengertian seperti Tuhan. Maka itu Tuhan larang. Dia tidak buat konfrontasi dia dengan manusia. Dia berbicara, dia konfrontasi dengan Tuhan. Lalu si Hawa sebagai orang yang berdiri sebagai juri waktu itu. Dia tidak ingat lagi firman Tuhan, tapi dia berdiri sebagai juri. Wasit yang berkata, oh betul Tuhan ini tidak baik. Lalu
Dia terjerembab, jatuh, ambil buah pohon itu, lalu dia makan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dari segala segi iblis, teman bisa dipakai untuk mencobai saudara, untuk menggoda saudara, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan terjerembab. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu, oh ini cara setan, oh ini cara iblis. Yesus tahu ini cara setan, dia mencoba. Bukan dia mau selamat, bukan dia mau mengerti firman Allah, tapi dia mau tahu saya nih yang berkata aku Tuhan, aku dan Bapa itu satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Mereka coba, kalau engkau omong begitu benarkah? Engkau tahu firman Tuhan karena engkau di dalam Bapa, Bapa di dalam engkau. Bapa yang maha tahu, omniscient, Bapa yang maha hadir, omnipresent. Dia ada di mana-mana. Sekarang kami mau coba. Ketika pencobaan datang lalu kita tidak tahu firman Tuhan, kita akan jatuh. Tapi waktu kita mengerti firman Tuhan dan kita menjawab semua dilandasi pada kebenaran firman Tuhan, iblis akan lari. Iblis akan tutup mulut. Tapi kalau kita hadir di dalam gereja, tapi tidak tahu firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, kita gampang. Contoh sederhananya begini. Mungkin saudara salah paham dengan tetangga atau salah paham dengan orang di sekitar. Lalu pencobanya datang. Bilang, weh dia terlalu maki-maki lu, kok padok di mulut. Sonde berdosa. Kalau kita tahu firman Tuhan, tidak bisa. Ini penjahat, ini penggoda untuk saya jatuh kan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan balas jahat dengan jahat. Kalau kita tahu firman Tuhan. Tapi kalau tidak tahu, kita dengar komentar dari orang ini. Benar juga ya, dia terlalu omong. Tapi coba kasih keboak dia satu kali. Benar juga ini orang punya omong. Ini orang omong beta terus-terus. Kenapa lu tutup mulut? Lu sudah bisa omong balasan dia kah? Lain dari konteks dalam Markus pasal 12. Mulai ayat yang ke-28. Si ahli Taurat bertanya untuk benar-benar mau diteguhkan, mau dikuatkan. Sejumlah ahli Taurat nakal, tapi ahli Taurat yang tanya ini dalam Markus pasal 12, memang dia mau. Sampai Tuhan Yesus bilang, engkau sudah dekat ke dalam kerajaan keselamatan. Engkau sudah dekat dalam keselamatan. Engkau sudah dekat dengan kerajaan sorga. Karena engkau bertanya untuk memahami. Tapi Injil Matius, si Farisi tanya untuk coba. Beda. Jadi kita perlu Roh Kudus supaya tahu membedakan. Ini cobaan mencobai untuk saya. Mau cari tahu saya ini iring Tuhan, mengerti firman Tuhan atau tidak. Lalu mau merobohkan saya. Atau ini tanya karena dia ingin mendapatkan tuntunan. Dia ingin mendapatkan bimbingan. Dia ingin mendapatkan jawaban untuk peneguhan dia. Saya baca sekali lagi apa yang ada dalam Markus pasal 12 ini. Yesus melihat bagaimana bijak, ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, yaitu ahli Taurat. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia ingin tahu. Dia ingin mengerti. Dan pengertian itu waktu Yesus bilang, love your God with your whole heart, and with your soul, and with your mind, and your power. Lalu apa yang dia katakan?
si orang ini berkata begini, si ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. Menarik sekali. Memang ayat 33, memang mengasihi dia. Maksudnya Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia. Seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama. Jadi waktu Yesus omong begitu dia bilang, iya betul, itu yang lebih utama. Lalu Yesus bilang, engkau tidak jauh lagi dari keselamatan. Sedangkan dalam Matius pasal 22, Anda dengar ini, ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ahli Taurat ini adalah orang Farisi. Kelompok orang yang ingin mencobai. Sedangkan di dalam Injil Markus, dia mengatakan juga seorang ahli Taurat yang sebenarnya Farisi, Saduki, atau ahli Taurat sebenarnya orang-orang yang dibenci sebenarnya oleh Tuhan karena mereka penuh dengan kemunafikan, kepalsuan. Tapi dalam dua perikop ini kita mendapatkan ternyata ada ahli Taurat yang ingin memahami, ingin mendapatkan bimbingan, ingin mendapatkan keterangan surgawi. Lalu Tuhan Yesus bilang, kau ternyata tidak jauh lagi dari keselamatan. Sedangkan yang satu mencoba. Nah, sekali lagi saya mau katakan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa membedakan. Saya punya teman omong begini, ini tujuannya kasih kuat saya atau kasih jatuh saya atau membujuk saya tanpa saya rasa untuk jatuh dalam cobaan. Atau teman saya nih tanya, dia tanya untuk supaya saya memberikan dia peneguhan. Saya memberikan dia pengertian. Saya memberikan dia keterangan Injil yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan dua kelompok ini, Yesus menjawab. Dan jawaban Tuhan Yesus, substansinya adalah kasih. Pelaksanaan kasih ini, dia bilang, lakukan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan separuh-separuh. Jangan mulut omong mengasihi Tuhan, tapi hati ada melanglang buana ke tempat lain. Seperti contoh begini. Ini kasih contoh. Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Dan saya mau persembahkan ini uang 5 juta. Seandainya begitu. Ini contoh. Jangan pikir Bapak Gembala suruh saudara kasih 5 juta. Tidak, ini contoh. Saya mau mengasihi Tuhan dengan saya mau beri persembahan 5 juta ini Tuhan. Mulut kita omong begitu. Tapi hati di dalam ini mulai berpikir, kapan lagi dapat ini 5 juta? Nah, ini yang namanya mengasihi dengan tidak segenap hati. Saya masih ingat saya berkhotbah di mana ini? Saya tidak ingat lagi. Di Malaysia. Jadi waktu saya berkhotbah, kan semua orang, bukan di Balikpapan, bukan di Malaysia, di Balikpapan. Nah, semua pegawai Pertamina yang ada di Balikpapan maju menyerahkan diri, lalu sudah didoakan habis. Saya lihat ibu-ibu itu bukan mereka punya anting-anting, gelang emas. Bapak-bapak bukan mereka punya lonceng. Lalu mereka taruh di atas meja persembahan itu. Jadi tidak lihat lagi meja. Emas, lonceng-lonceng, kalung, gelang, emas, semua taruh di situ. Uang
dolar Malaysia, dolar Amerika, penuh di situ. Lalu Tuhan bicara sama saya, lu khotbah ke orang su kasih sesuatu mah, lu kasih apa? Saya rogoh di saku, ada uang, tapi uang sedikit. Saya lihat begini, ada 5.000, ada 10.000. Ada 20.000, kan 25.000, saya tidak ingat tak saman itu. Saya mau kasih yang 5.000. Lalu Tuhan bilang, kalau bilang lu mengasihi aku segenap hati, orang lain suka kasih segenap hati, lu kasih separuh hati. Kok itu ada yang 25 di situ tuh? Saya sudah kasih, cabut yang 25. Masa lu segenap hati itu saja. Itu duit semua kan saya punya. Saya ambil semua taruh. Taruh habis. Lu lihat itu orang taruh dalam lonceng. Lu masih ada pakai lonceng. Saya bilang Tuhan nanti beta pakai apa? Ini saudara lihat, tidak segenap hati. Saya buka dan saya taruh di sini. KKR 1 minggu di Balikpapan. Lalu saya mau pulang Kupang. Jemaat pendeta tanya, kapan Pak John pulang? Saya bilang hari ini. Anda tahu, 3 atau 4 orang yang bawa tiket sama-sama. 1 orang, tiket 3-4. Coba saudara bayangkan. Lalu panitia datang. Koko bawa semua lonceng datang di saya. Koko bawa itu uang semua datang. Lalu saya bilang tidak. Sudah beli tiket buat saya. Cukup sudah. Lalu sudah kasih uang sedikit buat saya. Sudah cukup. Tapi saudara tahu. Mereka taruh itu lonceng semua di salah satu kotak. Lalu waktu saya mau naik pesawat mereka masukkan ke dalam itu tas saya. Saya sampai di Surabaya, saya buka, saya tidur. Barangkali 2-3 hari di Surabaya. Saya buka begitu banyak lonceng. Anak-anak yang sekolah di Batu Malang datang ketemu saya karena mereka dengar KKR di Pontianak. Saya bagi satu-satu. Masih sisa juga barangkali ada 10 lonceng yang semua masih tulisan Jepang di dia punya tanggal, dia punya segala macam. Lalu datang di sini, kurang lebih ada 5 pendeta yang saya kasih. Termasuk Pak Saul Adu almarhum, lalu siapa-siapa lagi sampai mereka sudah mati tidak tahu itu lonceng di mana. Karena dia punya tanggal, dia punya semua pakai angka Jepang. Nah ini contoh-contoh sederhana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kadang-kadang kita bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi mulut kita yang bilang, perlakuan kita tidak. Kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya mau menyanyi sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tahu-tahu waktu menyanyi, mulai sedikit bagus. Lalu hati mulai bilang begini, kok sapa? Kok beta nah? Mana Roy? Mana saudara-saudara lain? Hati-hati. Ini tidak segenap hati. Mulutnya mau segenap hati. Hatinya tidak mau segenap hati. Segenap hati artinya seutuhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Segenap jiwa. Yang kedua, di dalam jiwa itu ada apa? Ada kemauan, ada kehendak,
ada nafsu, ada keinginan, ada rencana, ada program di dalam jiwa. Di dalam jiwa itu ada itu komponen-komponen. Nah, kalau segenap jiwa apa artinya mengasihi Tuhan segenapnya? Berarti semua kehendak kita, semua rencana kita, semua kemauan kita, semua program kita letakkan kepada Tuhan, itu baru namanya segenap jiwa. Sebab di dalam jiwa itu ada planning, ada rencana, ada kehendak, ada kemauan, ada nafsu, ada keinginan, ada semua di dalam jiwa itu. Lalu yang ketiga, segenap akal budi. Kalau saudara tahu punya akal budi untuk lakukan sesuatu yang baik, segenap lakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Itu akal budi, punya pengetahuan, punya kemampuan. Saudara punya sarjana, sarjana dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara punya S2, S3, walaupun darinya engkau dapat duit untuk makan minum, tapi Anda punya akal budi, ini milik Tuhan. Sebab dari Tuhan, itu namanya segenap akal budi. Saya punya akal budi, saya pintar seperti Lev, tiup saksofon. Lev, iya, pintar. Ini artinya akal budi. Saya mau persembahkan. Sebab dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budimu membuat engkau bisa tiup itu. Engkau bisa main gitar, engkau bisa main keyboard, engkau bisa pukul drum. Mengetahui ini akal budi. Persembahkan sepenuhnya. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sambil pukul drum, pukul-pukul mah akal budi yang lain ada lari pulang di rumah kah, ada lupa apa di rumah kah, aduh ada pacar tunggu, atau saya sedang main-main gitar kah, aduh bukan sepenuh akal budi dipersembahkan, tapi pikir aduh teman su tunggu betul mau naik motor pergi ke Tilong, itu tidak sepenuhnya. Akal budinya tidak sepenuhnya waktu melayani Tuhan. Lalu kepada orang yang kedua itu ditambah segenap kekuatanmu. Kenapa segenap kekuatan? Karena besok-besok kalau seumur 75 kekuatan kan seturun. Kalau sekarang bisa angkat batu, angkat batu. Sekarang bisa sekop campuran untuk pekerjaan Tuhan. Kalau sekarang bisa ada kekuatan untuk lakukan sesuatu, membangun pekerjaan, lakukan. Kan satu waktu saudara tidak kuat lagi. Lalu nanti baru bilang, Tuhan saya tidak kuat lagi. Loh, waktu masih kuat Tuhan bilang segenap kekuatanmu, kenapa tidak kasih? Tuhan tahu bahwa satu waktu kekuatanmu turun. Selagi masih kuat, serahkan sepenuhnya. Ada orang yang bilang, omong-omong di luar, lalu juga omong sama saya, bilang, Bapak seumur 73 tahun, tuh kenapa masih repot kerja ini, kerja itu? Saya bilang, firman Tuhan bilang, selagi masih kuat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Karena saya tidak tahu, tambah berapa tahun lagi, saya tidak bisa setir truk. Kemarin sudah berapa hari setir truk ke Oetalo. Lalu ada Pak Ishak bilang begini, Bapak tidak kasih tahu kok saya. Saya bilang, Pak Ishak baru sembuh nih. Nanti ototrek begini berat ini, injak kopling saya pun kaki mesti kalem kuat. Selagi kita masih bisa lakukan, masih kuat lakukan. Jangan kuat makan yang dilakukan. Sebab saya lihat banyak orang hanya kuat makan saja yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lebih baik jangan.
kuat kerja bagi Tuhan, itu kekuatan yang ada. Saya dengan Pak Ishak di Waitalu kemarin dengan anak tim multimedia, sound, kita pergi bikin berisi, kasih geser sampah-sampah karena mau pasang tenda. Tanggal 25 pasang tenda, lalu pasang meja makan dan segala macam, pasang kursi, jadi bikin bersih-bersih di situ supaya kita pergi tanggal 26 itu semua ya bagus seperti di luar, bukan bagus seperti di dalam. Lalu saya bilang sama Pak Ishak, Pak Ishak jangan kerja terlalu berat ya. Lihat ya, kalau bisa angkat batu kecil-kecil, angkat kasih geser rumput kok boleh. Tapi jangan berat karena Pak Ishak kan baru-baru ada sakit toh. Lalu beliau bilang, lalu Pak John bagaimana? Oh saya masih bisa, semen 2 sak boleh taruh di atas sini, saya masih bisa jalan. Saya merasa orang boleh omong, dunia sekuler, orang dagang sutua mau mati, langka semua masuk lubang. Jadi dia masih, ada toko sini dia buka toko satu. Ada warung satu dia mau buka warung satu lagi. Ada satu kios dia mau buka satu kios sutua. Tapi dia manfaatkan kekuatannya untuk dunia sekuler. Kenapa saya bagi Tuhan tidak serahkan sepenuhnya kekuatan yang masih ada? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Saya waktu membaca ini kok beda omong di dalam Matius pasal 22 ayat 34, lalu Markus pasal 12 mulai ayat 28. Tuhan harus tambah pengertian atau akal budi itu dengan kekuatan. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dalam Markus 12 ayat 29. 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, ditambah segenap kekuatanmu. Sedangkan di dalam Matius pasal 22, mulai ayat 37, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan cukup sampai di akal budimu. Biasanya di dalam bimbingan eksegesi di sekolah teologi itu menemukan hal-hal yang perlu dicerna oleh otak. Sehingga bisa dikatakan mungkin yang tanya ini sutua. Sehingga yang tanya di dalam Injil Matius ini barangkali umur tua. Jadi Tuhan tidak suruh kekuatan, yang ada kekuatan sudah tidak ada. Tapi yang tanya di dalam Markus pasal 12 masih kuat, masih fit. Jadi dia kekuatan juga Kira-kira eksegesisnya model seperti itu. Penafsirannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan omong kepada kita yang masih ada ini, love your God with whole your heart, dengan segenap hatimu, with whole your soul, dengan segenap jiwamu, with whole your mind, dengan segenap akal budimu, dan kalau masih ditambahkan with whole your power, dengan segenap kekuatanmu, maka Tuhan masih mendapatkan bahwa saudara bisa lakukan sesuatu. Ada amin. Jangan sampai tidak manfaatkan itu kekuatan. Mari kita bangkit berdiri.
Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Love your God with your whole heart. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan bias. With whole your soul, dengan segenap jiwamu. Jangan sampai seluruh kehendak, sebab dalam jiwa itu have will and desire. Ada kehendak dan ada keinginan, and planning and program and lust. Ada nafsu di sana, ada keinginan di sana. Sepenuhnya bagi Tuhan. And love your God with your mind, akal budi. And the last, love your God with your power, where still have power. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu di saat saudara masih punya kekuatan. Sebab satu waktu tidak kuat. Masih bisa bekerja, bagi Tuhan kerja. Masih bisa menyanyi dengan sepenuh kekuatan, menyanyi sepenuh kekuatan. Jangan bisik-bisik. Jangan buka mulut orang tidak dengar suara. Itu bukan segenap kekuatan. Ketika saudara mendengar firman ini, lalu saudara berkata, Tuhan tolong supaya saya bisa melakukan itu. Saudara boleh angkat tangan bersama saya dan kita berdoa. Saudara, saya minta Anda tulus dan lurus, hati yang bagus bagi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Di dalam jiwa ada kehendak, ada kemauan, ada nafsu, ada rencana, ada program, ada rencana, macam-macam di dalam jiwa itu. Saya punya kepintaran ini dan itu. Saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budiku, kepintaranku. Kalau saya masih kuat, saya mau pakai kekuatan saya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan, kasih Tuhan Allah dengan segenap kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini semua kami. Tolong supaya kami yang hadir punya komitmen kuat di sisa hidup kami ini
Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sebab kadang-kadang banyak orang mengasihi Tuhan setengah-setengah. Bahkan dalam mengasihi bisa membias ke kiri dan ke kanan. Sehingga kasih itu tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih endless love. Kasih yang tak ada ujung, sepenuh-penuhnya Ia mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak kali kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau. Khusus dalam pelayanan dalam gereja, khusus sebagai singer, song leader, pemusik, multimedia, bagian sound, bagian kolekta, aser, guru sekolah minggu, pengurus kaum muda, kaum wanita. Kalau kami tidak segenap hati mengasihi-Mu, ampuni kami, supaya kami melakukan semua dengan sepenuh hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan yang masih ada dan masih sisa. Kami pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tidak tahu kapan kekuatan kami menurun, kapan akal budi kami menurun, kapan hati kami tidak bekerja dengan sempurna lagi, kapan jiwa kami tidak memiliki kehendak yang baik lagi. Oleh karena itu selagi kami masih dalam keadaan sadar, biar kami bisa lakukan sesuatu bagi kemuliaan nama. Ini kami semua Tuhan, berkati kami. Pakai kami semua bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kami angkat nyanyian ini sekali lagi, dan pelayan-pelayan yang akan melayani minggu depan segera datang di depan. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa, hamba berdoa, hamba berdoa Tuhan Yesus, supaya dalam gereja ini kami menjadi orang-orang yang melayani Tuhan sekecil apapun, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Kami tidak lakukan setengah-setengah, kami tidak melakukan separuh-separuh, kami tidak melakukan dengan bias pikiran kami. Karena itu Tuhan, hamba serahkan semua yang melayani dalam tangan. Pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound, aser, bagian kamera, pengurus kaum muda, kaum wanita, tim doa, pengurus pasangan muda,
Tuhan tolong pakai kami semua. Dan sadarkan kami untuk kami lakukan sesuatu dengan segenap hidup kami. Sebab Tuhan Yesus melakukan dengan segenap hidup Tuhan Yesus. Sampai mati di Golgota untuk kami. Dan nanti akan datang untuk kami. Biar kami melakukan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Materaikan kebenaran ini di hidup kami, supaya kami melakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Mari kita berikan dulu sanjungan terbaik. Terbaik bagi Yesus. Silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Kalau yang bertugas tidak hadir, saya mohon kesediaan beberapa jemaat untuk bisa menjalankan kolektan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyampaian firman yang luar biasa bagi kami malam hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Bapa. Biarlah kami memberikan yang terbaik dari diri kami. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berguna buat kerajaan surga. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik, sambil saudara memberi, ingat tanggal 26 Mei jam 8 pagi kita mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sore jam 3 kita di Oetalu Sejahtera Land untuk kita peletakan batu pertama. Jadi semua berusaha datang. Tadi baru saya dapat bisik dari Amelia, dia mama siap babi guling besar. Tepuk tangan dulu. Mulut babinya nanti. Lalu setiap kita boleh bawa makanan untuk 3 orang. Jadi 1 orang bawa 3 orang, berarti kalau ada tamu yang terlanjur tidak bawa, dia dapat makan juga. Kita kebaktiannya singkat, lalu peletakan batu pertama. Yang letakkan pertama gembala, lalu ketua pembangunan, lalu pemberi tanah, lalu ketua-ketua departemen, semua dalam gereja ini akan letakkan batu pertama. Saya harap semua tahu tempat itu. Di HP saudara buka mapnya, ketik saja Oetalu Sejahtera Land, dia sudah kasih tunjuk jalan, pergi. Ikut Matani, lalu jalan-jalan terus, ada tanda masuk perumahan Sejahtera Land. Sampai sudah masuk belok kanan terus, jalan-jalan terus, sudah tulis besar-besar Sejahtera Land, perumahan Sejahtera Land. Ada Pertamina di situ, masuk 100 meter tidak sampai kah? Terus dapat pintu gerbang masuk perumahan hampir 1000 rumah itu, kita jaga pintu gerbangnya. Gereja kita dibangun paling depan. Jadi semua datang ya. Lalu Pak Jokowi sudah suruh lepas masker, tapi dalam ruangan tetap pakai. Di luar dia bilang boleh lepas masker, tapi kalau batuk-batuk tetap pakai masker. Jadi kita sudah mulai memasuki area endemik. Jadi sudah mulai ada kunjungan, mulai atur kunjungan-kunjungan. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum isi data, ambil kartu data anggota supaya diisi. Lalu
kunjungannya, kita tidak salah alamat, salah jalan. Bisa tahu tempatnya. Oke, terima kasih, silakan bangkit berdiri. Kita nyanyi ulang nyanyian tadi. Lalu kita mau mengakhiri pertemuan ibadah kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat hatimu dan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah yang Bapa, pencipta langit dan bumi, dengan segala isinya, dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami, oleh Roh Kudus Parakletos, Roh penghibur itu, mulai dari sekarang ini, sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha Tuhan Yesus jemput para salehnya. Adapun seluruh berkat ini, diterima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.